kita kembali belajar daring dan kita akan masuk materi kita pada KD yang kedua, interaksi desa dan kota. Nah, kemarin kita sudah bahas sedikit ya mengenai desa. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai desa. Nah, berarti anak-anak sekalian sudah pernah ke desa kan? Atau ada yang belum pernah ke desa? Pasti ada yang sudah pernah ke desa ya, ataupun yang berasal dari desa. Nah, jadi ketika kamu ke desa, lalu setelah itu kembali lagi ke kota, pasti kamu bisa membayangkan ataupun memikirkan ternyata desa dengan kota itu memiliki perbedaan. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas dulu mengenai desa. Nah, jadi apa itu desa? Lalu unsur desa, potensi desa, dan apa sih yang menjadi ciri-ciri desa? Untuk lebih jelasnya, silahkan dengarkan penjelasan berikut ini. Desa dan kota merupakan dua wilayah yang memiliki karakteristik berbeda, baik dari kondisi fisik maupun kondisi sosialnya. Pola keruangan antar desa dan kota pun berbeda pula. Kondisi penggunaan tanah di desa sebagian besar berupa lahan pertanian. Adapun penggunaan tanah di wilayah kota lebih beragam, seperti perkantoran, perdagangan, jasa, dan pemukiman. Namun, kedua wilayah tersebut memiliki hubungan interaksi yang kuat. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya masing-masing. Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, yang artinya tanah kelahiran atau tumpah darah. Desa terbentuk dari kumpulan unit pemukiman kecil, yaitu kampung atau dusun. Desa juga dikenal dengan istilah lain sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Contohnya, di Aceh, Gampong, Tapanuli, Huta, Sumatera Barat, Nagari, Bali, Banjar, di Sulawesi Selatan, Wanus. Dan ada beberapa wilayah lainnya yang nanti kamu bisa cari tahu sendiri apa istilah desa di beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Menurut Erwin Tarto, desa merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Nah, itulah definisi dari desa. Selanjutnya, unsur-unsur desa. Menurut Bintarto, ada 3 unsur desa. Yang pertama, daerah yang meliputi tanah, letak, luas, batas, bentuk, dan topografi. Yang kedua, penduduk meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencarian. Unsur yang ketiga, tata kehidupan, meliputi sifat gotong royong, adat istiadat, tradisi, aturan, dan juga norma yang dijadikan sebagai hukum informal. Ciri-ciri desa yang pertama, sistem kekerabatan Gemeinschaft ataupun paguyuban, yang artinya kehidupannya bersifat kolektif ataupun berkumpul bersama, di mana anggota-anggotanya diikat hubungan batin yang sifatnya murni, alamiah, dan kekal. Nah, contohnya paguyuban karena ada ikatan darah seperti keluarga, kelompok kekerabatan, paguyuban warga Betawi, paguyuban marga Tionghoa, paguyuban Batak. Nah, bisa juga paguyuban karena tempat, misalnya ada rukun warga, rukun tetangganya. Nah, atau juga karena ada kesamaan ideologi, contohnya paguyuban ontel, paguyuban angklung. Nah, itu contohnya ya untuk paguyuban ataupun Gemeinschaft.
Ciri yang kedua, adat istiadat masih sangat kuat. Contohnya, di Bali adanya upacara ngaben, yaitu upacara pembakaran jenazah yang merupakan warisan leluhur yang telah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu di Bali. Dan contoh yang kedua, tradisi potong jari oleh suku Dani di Papua yang merupakan simbol rasa duka dan kesedihan apabila ada anggota keluarga ataupun sanak saudara yang meninggal. Di Sumatera Utara adanya tradisi lompat batu atau Hombo Batu berasal dari desa Bawo Mataluo Nias, Kabupaten Nias Selatan. Tradisi ini untuk menentukan apakah seseorang pemuda sudah dewasa dan telah memenuhi syarat untuk menikah atau belum. Mereka akan melompati batu yang tingginya lebih dari 2 meter melalui sebuah batu kecil atau pijakan ketika melompati batu. Yang ketiga, mata pencariannya homogen atau sejenis saja. Contoh, petani padi, lalu petani teh, petani sayur, nelayan. Nah, jadi satu desa sama semua jenis mata pencariannya, homogen. Ciri selanjutnya masih bergantung pada alam. Contoh, petani padi ketika musim hujan dan terus-terusan hujan, maka akan mengalami puso atau gagal panen karena area persawahan tergenang banjir. Nah, sebaliknya pada musim kemarau, maka sawah juga mengalami puso karena kekeringan. Jadi, alam sangat berpengaruh bagi desa. Selanjutnya, minim sarana prasarana sehingga pembangunan berjalan lambat. Contohnya saja jalan. Di desa, jalan masih banyak tanah ya, tidak aspal seperti di kota, sehingga sangat sulit untuk mengangkut bahan-bahan bangunan untuk pembangunan di desa. Ciri selanjutnya, norma-norma dalam masyarakat masih berlaku dan dianut. Contoh, jika terjadi pencurian di desa dan pelakunya masih dikenal, maka tidak langsung dilaporkan ke kantor polisi, tapi akan diselesaikan secara kekeluargaan. Dan yang terakhir, potensi desa. Jadi, potensi desa sama juga dengan kemampuan desa untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Nah, ada 2 potensi. Yang pertama, potensi fisik, meliputi manusia, hewan, tumbuhan, air, dan iklim. Dan potensi non-fisik ataupun sosial meliputi masyarakat desa, lembaga masyarakat, dan perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan masih bahas desa part 2. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama, fungsi desa, lalu pola keuangan desa, jenis-jenis desa, fungsi desa, dan bagaimana keterkaitan